lurus di Jalan Magelang sejauh 5 kilometer. Keadaan terburuk yang berusaha tak bisa untuk manis yang alami. Untuk mencintaimu dalam dunia itu. Belok kanan setelah karoseri Avena. Di sebelah kanan. Setelah 600 meter, belok sedikit ke kiri menuju Jalan Japunan, Sraten. Ku miliki wanita seperti dirimu, tak pernah terpikirkan kau akan pergi dariku.
tinggalkanku. Hadiah buat ayah dan ibu. Sama-sama ayah. Ayah dan ibu adalah orang tua terbaik. Apalagi ketika ayah dan ibu ngizinin aku kuliah di Setelah PKP 600 meter, belok kanan untuk tetap di Jalan Sudirman. Aku dihadiahi surprise dari murid-murid kecilku yang istimewa. Impianku mendidik anak usia dini terwujud bersama PG PAUD Unima. Terima kasih ayah. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dan kuliah terbaik adalah PG PAUD Unima. Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini PG PAUD yang unggul, islami, dan berdampak bagi kemaslahatan umat. Dengan keunggulan pembelajaran kreatif, media berbasis kearifan lokal, dan penerapan inovasi sistem pembelajaran RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Sehingga bagi pendidik yang sudah mengajar dan memiliki berbagai sertifikat bisa lulus S1 PG PAUD cuma 3 semester saja. Keren kan? Prospek lulusan sudah terbukti terserap di dunia kerja, baik swasta maupun sebagai ASN, sebagai pendidik PAUD, entrepreneur PAUD, dan pengelola lembaga PAUD. Pastikan kamu menyusul kesuksesan ratusan bahkan Belok ribuan kanan lulusan untuk PG tetap di PAUD Jalan Unima Sudirman. lainnya. Daftar aja dulu di Kampus 1 Unima, Jalan Tidar nomor 21 Kota Magelang, atau pmbunima.ac.id, Instagram @pgpaud_unima. Tetap di Jalan Sudirman sejauh Apa ini? Durian ya, Masya Allah. Durian apa nih, Kang? Montong ini. Montong ya? Nggak, maksud saya asik banget loh ini nih. Ini masih durian nih. Ini atasnya juga udah mulai Oh, bunga lagi. lu durian ini. Orang sampai pada heran. Masya kok Allah. bisa gitu. Kok bisa ya? Saya juga heran juga. Hah? Biasanya kan ini padahal barusan habis terus Ah, tumbuh ah. lagi. Berbuah Oh, lagi. Itu banyak. cepet ya? Kecil-kecil. Oh, Nanti jadinya ya gede kayak gini. oh iya gede banget ya. Masya Allah. Durian.
Oh. Ini apa ini Kang ini? Ini kan kami kan sudah 250 kakak nggak pakai Iya. itu, nggak pakai gas LPG yang Wow. itu. Mereka pakai gas ini. Kita beli Wow. gas yang dipadat Masya terus kita Allah. cairkan untuk disalurkan. Ini kita lurus ya? lurus aja ya. Lurus aja. Ya, ya. Masya Allah keren ya. Keren. Masya Allah. Ini objeknya. Ini balkon, ini kamar-kamar homestay-nya ada 20 kamar. Kalau ini balkon desnya resto, kalau yang belakang sana yang cafe Truntum. Oh, yang kafe Truntum Iya. ya. Pak dokter ini mau ngopi di mana di cafe Saya ngikut Truntum? aja ke kafe kalau Truntum. yang ini tradisional, ini jalannya sama. Kalau ini Oh. kalau ini makanan tradisional yang di depan, kalau yang di sana agak modern. Pak Oh, dokter pengennya yang tradisional kayaknya. tradisional dulu ya sini. Iya. Ya Allah. Keren ya. Balkon des. Balkon des sekarang Rejo. Ini restonya, resto balkon des, sana home. Desa Karangrejo. Kalau sana homestay-homestaynya ya. Oh, homestay-homestaynya ya. Nah, gitu kan rumah besar itu tipe family berarti satu bangunan ada 3 kamar. Oh, nggih, Pak. Ada yang tipe couple berarti satu bangunan 2 kamar. Oh, Tinggal satu bangunan 1 kamar. insyaallah. Sugeng Rawu di balkon des Karangrejo. Wow. Kalau yang pojok sana ruang rapat tertutup, Hmm. yang ini kafe yang Oh, yang ini kafe ya, yang modern tuh ya. iya. Apa jalan dulu nanti baru nganu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kali Kang Rofikun ya. Ini biasanya Karangrejo ya. Desa Karangrejo, Karangrejo. Kecamatan Borobudur, Pak Dokter. Masya Allah, balkon des ya, sambil berjalan aja kan, Iya, iya. sambil panjenengan bisa bantu jelaskan aja. Kalau ini tadi yang kafe apa namanya? Kalau ini Cafe- restonya Resto Balkon Des ya. Kalau yang sana kan homestay Balkon Des. Oh Ada iya. 20 kamar, Heeh. ada yang tipe family, tipe couple sama tipe single ya. Kalau family berarti 3 kamar, couple berarti satu rumah itu ada 2 Satu kamar. rumah ada 2 kamar. Iya, ada Mohon ruang izin Kang Rofikun, kalau saya boleh tahu berdirinya mulai tahun berapa ya? Ini Kan ya? mulai dibangun tahun 2016, Iya. terus diresmikan oleh Bu Rini Sumarno, Menteri BUMN waktu itu tahun awal Januari 2017, Pak. Nggih. Nggih. Oh, awalnya bagaimana Kang Rofikun? Idenya itu kan artinya kan, mohon izin ini kan semuanya by proses kan? Iya, betul. Nggak ujuk-ujuk langsung Iya. ada seperti ini kan? Iya. Awalnya seperti apa Kang? Mohon maaf. Mungkin adalah keprihatinan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh warga masyarakat berkaitan dengan tertumpuknya wisatawan itu hanya di Candi Borobudur. Betul sekali. Berarti tidak ada penyebaran. Betul, Padahal betul. secara potensi di sekitar Candi Borobudur juga punya potensi view pemandangan yang Betul, nggak mungkin tidak kalah ada di lah tempat ya. yang lain, ya. Berarti sampai dengan ya era-era di tahun 2015 ke bawah itu wisatawan masih terkonsentrasi di Borobudur konsentrasi di ya. Borobudur. Sudah ada objek wisata tapi skopnya masih kecil. Mereka Ya, cuma artinya baru- belum bisa ada pemerataan belum lah ada pemerataan dalam bidang ekonomi ya. Iya. Akhirnya dari situ itu ide panjenengan atau ada beberapa Mungkin ide bersama-sama. ya. Kebetulan saya Ketua Paguyuban Kepala Desa di Borobudur ini, Nggih. kami sering berkomunikasi dengan pihak Taman Wisata Candi Borobudur. Iya betul. Bagaimana caranya agar wisatawan itu tidak tertumpu di satu titik, biar mereka bisa menyebar ke desa-desa yang secara ekonomi. Kalau ini jaraknya dari Borobudur berapa? 3 km, Pak. Oh iya, relatif dekat ya. Ini adalah balkon desa Karangrejo. Kebetulan desa kami sebelum ada ini pun sudah menjadi desa wisata. Kami punya tadi itu kelihatan itu adalah Pondok Sumbu,
gereja ayam, ada Oke. Bukit Barida, ada kebun buah, terus ada tambahan ini. Berarti sebelum adanya Balkondes sudah ada Sudah ada ikon-ikon desa yang desa. belum terkelola secara maksimal, Oh. tapi sudah ada embrio Embrio untuk sudah menjadi ada. wisata itu sudah. Iya. Apalagi setelah waktu itu kalau kita jalan aja kan Ya, ya. sambil apa namanya berjalannya waktu pas di 2015 itu ya Kang ya. Iya, 15-16 15-16 itu akhirnya muncullah gagasan. ide atau Iya, gagasan iya. ya Untuk untuk mendirikan Balkondes ini ya. Iya. Balkondes itu kan kepanjangan dari Balai Ekonomi Desa. Balai Ekonomi Desa. Sebenarnya di setiap desa, 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur, Nggih. ini semuanya didampingi oleh satu BUMN. Oh. Dan rata-rata satu desa ada namanya Balkondes, Balai Ekonomi Desa, yang secara pendanaan itu Nggih. disupport oleh BUMN Bapak Asuh. Bapak Asuh. Bapak Asuh kita. Setiap desa yang Setiap ada di desa. sekitar Candi Borobudur. Borobudur yang ada di Kecamatan Awalnya bagaimana Kang? Maksud saya kan tidak mudah hitungannya BUMN ya alhamdulillah ikut berkontribusi ya Iya. untuk memajukan desa di sekitar Borobudur. Ya, mungkin Itu ada yang mohon maaf bahasanya ngelobi ataupun Iya. mungkin BUMN melihat potensi-potensi itu atau seperti apa? mungkin awalnya ya karena satu keprihatinan dari warga masyarakat sekitar Borobudur kurang Nggih. meratanya wisata. Iya, iya, setuju Akhirnya saya. kami berkomunikasi istilahnya dengan pihak pengelola Taman Candi Borobudur. Nggih. Intinya bagaimana Taman Wisata Candi Borobudur itu bisa Nggih. memberikan kontribusi yang lebih terhadap warga masyarakat. Betul, betul. Kan dari betul. situ kan banyak keinginan dari Betul. kepala desa, dari teman-teman Iya, warga masyarakat, betul, penggerak betul. wisata. Kalau saya boleh tahu nih, Kang Rofikun, desa di sekitaran Borobudur itu ada berapa desa? Ada 20 desa. 20 Ada desa ya. ya. 20 desa. Kalau panjenengan kepala desa di ini ya. Desa Karangrejo. Karangrejo ya? Desa Karangrejo, Kecamatan Insya Allah. Borobudur. Sambil jalan kita lihat di depan itu ada perbukitan apa Menoreh tadi ya? Perbukitan Menoreh Masya sepanjang Allah, dari indah banget ya. Purworejo sampai Kulon Progo. Dari Ini sebelah- Purworejo ya. Iya, perbukitan mana dari Purworejo sampai Kulon Progo. itu Purworejo terbentang ya tuh, sampai dengan sana ya. Iya, dari Kulon Progo. Kulon Progo ya. Ush, Masya Perbukitan Allah. Menoreh. Menoreh ya. Iya. Insya Allah indah Dan banget mungkin ya. ini Balkondes Desa Karangrejo ini kan termasuk banyak orang yang datang karena nuansa desa alamnya itu masih terjaga. Dan kita lihat ke sana bentang padang hijau, Iya. semua hijau, semua Itu oh iya, dia di sawah. betul, itu dia yang saya senang kan loh. Karena bikin aslinya kita melihat ke sana bentangnya hijau semuanya Iya, Kang ya. hijau semua. Iya. Berarti 2015 itu ya Kang ya. Awalnya mana dulu Kang yang dibangun? Homestay-homestaynya dulu atau? Bukan, awalnya yang dibangun adalah di Desa Borobudur. Balkondes. Berarti bukan sini dulu ya? Bukan, ini termasuk agak yang tengah-tengah. Oh, yang berarti terakhir. Balkondes yang di dekat Borobudur sana. Iya, yang dekat Borobudur itu. Oh. Karena yang menjadi bapak asuhnya adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur. Oh, yang jadi bapak asuhnya Bapak PT asuhnya Taman Wisata Wisata Candi Borobudur ya. Oh, berarti dari sana dulu yang Iya. apa namanya buat dibikin ya. Berarti setelah itu beberapa lanjutan Balkondes berikutnya ya Kang Iya. Rofikun ya. Sampai mungkin perjalanan 2-3 tahun baru bisa terselesaikan semua, Pak. Oh, berarti bertahap, bertingkat dan Bertahap, berlanjut. Ini iya. apa nih Kang Rofikun? Mohon maaf. Ini tembakau, kebetulan saya petani tembakau. Pak. Masya Ya. Allah. Kebetulan Berarti saya tidak petani hanya di Temanggung kayaknya nih. Ini banyak tembakau. Masya Ini Allah, tanaman tembakau sendiri, ya. Tembakau. Masya Allah, iya ya. Muntilanan. Istilahnya kalau sini kan Borobudur kan ikut wilayah Muntilan, berarti Nggih. tembakau Muntilanan. Oh, tembakau Muntilan. Iya. Muntilan juga banyak tembakau kan? Banyak. Banyak ya. Banyak. Berarti di 2015 itu ya awalnya yang Balkondes di dekat Borobudur ya Kang ya. Iya benar. Balkondes tadi kan apa tadi? Apa? Panjangannya Balai Ekonomi Desa. Desa ya. Balkondes Balai Harapannya, Ekonomi. ekonomi warga masyarakat desa itu bisa tumbuh di Balkondes. Iya. Di situ bukan cuma untuk penjajakan, bukan desa, tapi untuk musyawarah warga, untuk pertemuan-pertemuan warga, Iya. bagaimana untuk menyemangatkan warga Betul, masyarakat betul. berkaitan dengan Betul. potensi yang ada di desa. Betul. Kalau kami khususnya adalah desa wisata. Iya. Di situ Betul, betul. untuk berembuk, pelaku Betul. wisata, Pok Darwis Betul. dan yang lain untuk Betul. bagaimana menggali potensi yang ada di desa, terus bagaimana cara tamu itu biar bisa datang di tempat. Iya, betul, betul, betul. Dengan betul. berkembangnya Watu Balkondes, kami melakukan kerjasama kembali dengan BUMN terkait. Akhirnya kami membuat kafe ini, resto ini. Nah,
Tapi mohon izin Kang, kalau tadi kan panjenengan bilang yang diawali dari Balkondes yang ada di Borobudur ya Kang ya, sekitar 2015. Kira-kira kalau yang di Desa Karangrejo ini kira-kira tahun berapa Kang? Non sewu. Kalau kami diresmikan 2017. Oh, Diresmikan Borobudur ini. 17 ya. Awalnya bangunan mana dulu Kang non sewu Kang? Kami ini cuman joglo di tengah itu aja. Joglo tengah ini yang itu aja. tadi kita Iya, yang tempat pertama awal kita itu ya. tempati, terus ini ada Penginapan belum ya? Termasuk include itu sudah. Oh sudah. Cuman joglo tengah sama penginapan. Berapa kamar waktu itu? Waktu itu sekitar berapa? 10-an kamar ya. Oh, sudah lumayan ya. Mohon maaf Kang, tentunya kan tidak mudah ya merintis atau mengawali sebuah usaha ya. Iya. Tapi tadi panjenengan sempat bilang sebelum didirikan Balkondes di Karangrejo, sebelumnya di sini sudah menjadi ikon wisata ya. Iya, Jujur melihat apa namanya potensi yang ada ini, siapapun pasti senang di sini gitu kan. Iya. Tapi kan tentunya untuk namanya wisata kan tidak mudah ya Kang. Iya. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kang Rofikun Kang Sewu Kang? Kebetulan kan untuk wisatanya kan cuman adanya Pondok Setumu sama gereja ya. Itu di desa yang di dusun yang lain di desa ini juga. Tapi kan kiat-kiat kami dan teman-teman aparatur pemerintah desa berkeinginan setiap dusun yang ada di Desa Karangrejo ini harus ada titik-titik keramaian yang di situ bisa menggeliatkan ekonomi warga. Mungkin kebersamaan itu yang menjadi kunci. Kita saling potensi apa warga masyarakat kita libatkan untuk berpikir, kita jadikan apapun kita komunikasikan dengan warga. Masya Allah. Warga istilahnya setuju nggak ketika pemerintah desa mengambil kebijakan dengan seperti ini. Intinya kalau pemerintah desa, warga masyarakat itu intinya biar ada apalah keramaian yang berkaitan ekonomi, mereka sudah insya Allah mereka akan mendukung dengan apa yang dilakukan oleh betul. Intinya merangkul semuanya agar mereka mendukung, dan alhamdulillahnya dari anak kecil, orang dewasa, orang-orang sepuh, tokoh masyarakat semua mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Satu tempat ini mungkin kafe ini memperkerjakan orang Karangrejo lebih dari 30 orang. Belum yang di sana itu sekitar di 25 orang. Masya Allah. Itu kan warga kami yang tadinya mungkin bekerja di tempat lain atau tadinya tidak bekerja, sekarang paling tidak bisa merasakan, merasakan dengan hirup pikuk pariwisata. Masya Allah. Ya, idenya tuh bagus kan. Artinya diawali dari kegundahan, kegelisahan warga. Istilahnya kok wisatawan itu hanya terkonsentrasi di Candi Borobudur ya kan? Insya Allah. Karena memang kebanyakan kebetulan penopang dari Candi Borobudur itu kan belum banyak. Orang datang ke Borobudur cuma satu tujuan, yaitu Candi Borobudur. Mau diajak kemana lagi mereka? Selain itu jujur sangat membantu juga istilahnya mencari tempat destinasi wisata yang lainnya selain Candi Borobudur gitu ya Kang ya. Ada pilihan-pilihan lah ya untuk wisatawan. Bagi kita kan suasana desa ini biasa saja. Karena kita setiap hari ke sana. Tapi bagi orang-orang Jakarta, orang-orang ketika masuk sini contohnya saya ini. Contohnya saya jujur bisa merasakan betapa nikmatnya gitu loh. Kita berada di suasana pedesaan ya kan, dimana mungkin kita melaksanakan kegiatan rutinitas dan tentunya ya mohon maaf dengan kegiatan yang padat ya kan, perlu refreshing, healing, jangan walking terus gitu ya. Ini ketika di malam-malam tertentu, di hari-hari tertentu, ini adalah sangkan menurut kami. Tempat tongkrong ini atas dalamnya itu nanti keluar api kalau mau. Termasuk yang tinggi kuning itu juga api abadi. Ini yang tinggi-tinggi ini juga api. Ada 8 tiang ini juga api. Kebetulan sudah 250 kakak warga kami sudah tidak menggunakan gas LPG tabung. Mereka sudah menggunakan gas yang tadi itu alam itu ya. Itu dari sini sendiri atau gimana ya? Ini kebetulan ada kami kan kebetulan bapak asuh kami adalah Pertamina Gas Negara. Terus ada salah satu anak perusahaan dari Pertamina Gas Negara itu bergerak di bidang itu. Kami bekerja sama dengan itu untuk bisa mencari istilahnya. Berarti ini tiang-tiang ini kalau di malam-malam tertentu hidup api dengan gas itu.
Termasuk Masya tengah ini Allah. juga sama, itu gas. Tengah ini ya? Iya. Insya Allah. Mas Milo. Insya Allah. Ini juga ketika tempat ini mengadakan pertunjukan, kalau Iya. 2 tahun yang lalu adalah balkon jazz. Oh. Ini di sini, ini tempat pertunjukan. Tapi event-event itu terus mungkin ada ya? Iya, artinya tetap ada. untuk menarik wisatawan ya. Kadang kan Iya. dengan adanya event itu kan banyak yang mungkin kemanfaatan bisa kita dapatkan ya Kang ya. Selain Dan ada nilai promosinya. ada juga, nilai Pak promosinya Dokter. juga itu loh Kang. Ini sementara ini yang paling sering digunakan cuma untuk wedding. Oh. Iya, karena sudah Iya. Tembakau ya. tembakau. Ini tanah desa semua ya Kang ya? Iya, Jauh. tanah kebetulan tanah bengkok kepala Bengkok, desa. iya. Bengkok istilahnya tanah Iya. penghormatan untuk kepala Betul, desa. Walaupun didirikan bangunan, tapi tetap suasana terbuka dan nuansa hijau tetap kita jaga. Masya Allah, suasana hijau tetap kita jaga. Iya. Masya Allah. Wah, suasananya bener-bener ya. Masya Allah. Ini nanti kalau agak sore sedikit, ini jauh akan lebih bagus. Iya, Mungkin betul. matahari udah mulai tenggelam. Matahari mulai tenggelam, ya, terus ya ini kan? nanti semua kanan kiri lampu semua, Pak. Ini nanti akan hidup di itu juga lampu semua itu. Masya Borobudur Allah. mungkin itu kalau agak cerah itu Iya. kelihatan Merapi Merbabu. Terus nanti situ ada Candi Borobudur juga di sini, tengah sini ya. Tengah-tengah itu ya. Iya. Kami itu kalau itu yang gereja yang Pondok Setumbu kelihatan juga. Pondok Setumbu adalah Nah, itu atas itu kan? Iya, itu kelihatan bangunan itu. Oh. Pondok Setumbu adalah melihat matahari terbit dari di antara 2 gunung yaitu Merapi dan Merbabu, dan pancaran pertama mengenai Candi Borobudur. Wow. Nirwana Sunrise Pondok Yang Setumbu. kadang sering digunakan bagi fotografer ya, Iya. untuk mengambil gambar itu ya. Oh, Dan itu pernah ya. menjadi juara nasional itu pengambilan fotografer yang Pengambilan dari fotografer ya. Iya, yang dari Karena tadi itu ya bisa melihat pantulan Candi Borobudur Iya. ya. dari kemudian. Keren. Ini ruang rapat tertutup. Tadi pagi digunakan oleh DPRD Provinsi Jateng sama Bank BPD, datang pada rapat di sini. Tadi pagi. Ruang rapat tertutup ya. Iya. Insya Kalau Allah. yang sana kan terbuka. Terbuka Tapi kan ya. kadang instansi ke pemerintahan. Nah, ini fasilitas adalah kebutuhan dari wisatawan yang akan hadir, kita coba untuk kita adakan di tempat ini. Masya Allah. Ini kalau malam-malam tertentu bisa keluar gasnya ya Kang? Iya, keluar apinya. Oh, di situ. apinya ya? Ada apinya. Ide-idenya mantap ya. Iya. Sering digunakan untuk event-event wedding Iya, sering ini? sangat sering. Oh, Sangat sering. Insya Allah. Ya, karena nuansanya terus bagi nuansa sawah, nuansa desa. Iya. Karena di sini Iya. nggak ada bangunan yang lain, semua Nah, tentang itu dia padang. tuh, sepandang Iya. mata memandang yang kita lihat hijau ya, Kang ya. Iya. Masya Allah. Lihat. Keren. Habis kafe ini, yang kita bilang tadi, Pak Dokter, kalau yang Iya. sana kan yang tradisional. Nggih. Ini yang Kafe sudah yang nuansa modern ya. Iya. Biar wisatawan yang kepengen Nggih. tradisional ada, Nggih. modernnya juga. Tinggal tergantung milih yang mana Iya, ya. pilih yang mana. Masya Ini Allah. sebenarnya dari kemarin jarang kita tanemin tembakau. Biasanya padi terus, tapi karena ini kemaraunya panjang dan debit airnya agak kurang, Iya. ini kita tanemin. Betul. Kalau yang paling bagus adalah ketika di musim penghujan atau apa itu terus Betul. ini nuansa padi semua. Betul. Baru kali ini biasanya kita padi semua. Iya. Tapi karena ini memang prediksi dari awal. Ini ya, namanya, itu sebagai salah satu preventif ya, Iya. istilahnya bagaimana kita bisa mengantisipasi ya. Iya. Memang di bulan-bulan ini ada dampak dari El Nino Kang ya, Iya, dan kemarau itu ya. nuansa prediksi dari awal kan memang Ya. akan ada. Berarti kan butuh yang seorang ada. kepala desa yang mempunyai pemikiran ke depan gitu lah. Kok ditanamin padi kan bingung juga nanti Bingung, iya. airnya. Debit airnya nggak ada. Debit airnya. Airnya nggak Tapi tentunya hijau itu loh Kang. Iya. Hijau. Insya Allah. Berarti di sini untuk tanaman tembakau juga bisa juga ya Kang ya? Bagus, termasuk kualitas tembakau yang ada di Borobudur ini termasuk bagus, Pak Dokter. Oh, Masya Allah. Tembakonya bagus. Bagus ya. Tapi mungkin kemarin-kemarin kan karena masalah harga mungkin kurang sesuai dengan yang diinginkan petani, jadi sekarang sudah
banyak yang berubah, yang dulunya menjadi petani tembakau sekarang menjadi petani cabai. Petani cabai. Intinya sih di harga ya Kang ya. Iya, di harga. Insya Allah. Nuansanya bagus banget ya. Iya. Ini ya nih, kan kita ngopi bener-bener di tengah sawah kan gitu. Iya, betul. Dan ini mungkin bagi mereka orang-orang kota ini hal yang wah lah. Hal yang wah, iya. Belum saya apa namanya udah terbiasa untuk traveling, refreshing kayak gitu. Jujur alternatif terutama misalnya saudara-saudari kita yang ada di Jakarta ya kan, mungkin alternatifnya ke Puncak, Bogor kayak gitu. Jujur kalau boleh kita katakan nuansa yang ada di balkon di Karangrejo ini ya tentunya sangat menjanjikan gitu loh bagi wisatawan domestik ya kan, dan tentunya juga siapa tahu ada wisatawan mancanegara ya kan. Tentunya selama ini kan yang kita tahu itu hanya Candi Borobudur gitu loh. Padahal sekarang itu warga masyarakat di samping tadi kami punya 20 kamar di homestay balkon desa tadi. Warga-warga itu sekarang sudah punya inisiatif. Banyak desa kami pun punya asosiasi homestay. Jadinya rumah-rumah warga. Berarti kalau pas lagi overload kayak gitu bisa diarahkan ke rumah-rumah warga. Dan banyak yang sudah berkembang, yang tadinya punya 1 kamar sekarang sudah punya 3-4 kamar kayak gitu sudah banyak. Karena mungkin di event-event atau waktu-waktu tertentu bisa overload ini ya, apa namanya, kamar ya Kang ya, maksudnya kalau tempat kami apakah itu weekend atau itu kalau ada event mas semua. Kalau weekend pasti ya Kang ya, Sabtu Minggu itu pasti penuh, mulai Jumat Sabtu Minggu biasanya udah penuh. Tapi kalau di apalagi ada event ya, maraton ada apa kayak itu udah jauh-jauh hari sudah banyak. Berarti makanya Dokter Soleh seandainya lagi ada rezeki investasi siap, amin, didoakan sama Kang Rofikun, saya amini gitu loh. Untuk insya Allah warga masyarakat Borobudur mungkin sangat welcome terhadap orang-orang luar yang masuk. Mereka ramah kan, istilahnya di wisata itu paling nggak modal utama adalah keramah tamahan warga masyarakat terhadap tamu asing yang masuk ke tempat Betul. Karena izin Kang Rofikun seperti mungkin apalagi panjenengan ini kalau menurut saya sangat banyak literasi ataupun pengetahuan mengenai wisata ya. Jujur keberhasilan suatu daerah terutama untuk pengembangan wisata tidak hanya mungkin ya, mohon maaf, sumber daya alam yang sudah ada ya, tentunya ini bagus, akan tetapi tentunya tadi keramahan dari warga ya, itu merupakan sebuah modal pokok ya. Bagaimana wisatawan itu bisa kerasan, bisa senang, mungkin sekali ya kan. Tapi ketika mendapat sambutan yang kurang bagus, mereka tidak akan datang kembali. Ini yang mungkin perlu sosialisasi, dan termasuk yang tadi panjenengan bilang komunikasi ya Kang ya. Dan mungkin dampak dari pariwisata ini kan luar biasa, multiplier efeknya. Iya, multiplier efeknya. Satu objek wisata Pondok Setumbu saja di tempat kami itu sudah mempekerjakan 100 orang. Belum orang yang parkir dan yang lain. Masya Allah. Dan ketika dari objek wisata ini mendapatkan hasil, nanti kan hasilnya akan di desa. Terus ketika di desa mau dibuat apa kan tergantung warga masyarakat. Insya Allah itulah ya. Tentunya dibutuhkan seorang sosok pemimpin yang selain punya kemampuan dalam manajerial ya, terus juga leadership dan tentunya komunikasi ya Kang ya. Tapi kalau saya sendiri secara basic saya nggak tahu, saya bukan orang pariwisata. Kami cuma mengakomodir apa yang menjadi keinginan banyak orang, kita rangkum menjadi satu. Inilah yang cocok buat kita. Saya tertarik Kang, panjenengan tadi menyampaikan saya bukan orang pariwisata, tapi non sewu ya Kang ya. Kalau boleh saya katakan, panjenengan termasuk sukses dalam meramu pariwisata ini gitu loh. Tentunya gini Kang, ilmu itu ada 2 Kang. Ada formal sama non formal. Kalau formal mungkin kalau panjenengan sampaikan tadi tentunya
basic pariwisata itu kan tentunya kuliah di D3 Akademi Pariwisata kayak gitu-gitu Kang ya. Itu tentunya pendidikan formal. Tapi pendidikan non formal tentunya ya salah satunya yang panjenengan saat ini lakukan yaitu otodidak gitu loh. Panjenengan dengan intuisi ya, dengan melihat kondisi yang ada, tentunya dengan beberapa kepala desa yang ada di sekitaran Borobudur. Tadi yang panjenengan bilang ada kegundahan gitu loh ya kan, diawali dari situ kan. Karena ada kegundahan itu akhirnya panjenengan para kepala desa itu rebukan kan gitu. Kenapa kok wisatawan datang ke Borobudur hanya fokusnya di Borobudur kan begitu? Kok tidak bisa berdampak menjamah ke desa-desa di sekitarnya kan seperti itu ya kan? Akhirnya karena adanya kegundahan tersebut, akhirnya pada desa-desa kumpul kan begitu. Sampai akhirnya muncullah ide Balkondes tadi ya, Balai Ekonomi Desa kan gitu ya. Dan syukur alhamdulillah dari BUMN mensupport kan begitu ya Kang ya. Akhirnya 2 sampai dengan 3 tahun Balkondes di sekitaran desa Borobudur bisa terbangun ya. Tapi ya itu tidak semuanya dari 20 desa itu semua bisa berkembang dan berjalan sesuai yang diharapkan. Harapan kami semua bisa berjalan, tapi kan namanya lokasi tempat, SDM warga masyarakat, semangat dari pengelola, di internalnya masing-masing kan itu akan berbeda-beda. Ada yang nggak jalan, ada yang setengah jalan, ada yang mangkrak dan yang lain-lain. Tapi alhamdulillah di tempat kami ya selalu ramai dan ada peningkatan di setiap Masya Allah, baik itu secara penghasilan maupun pembangunan fisiknya. Betul. Berarti memang dibutuhkan sosok juga Kang, leadership yang bagus juga kan. Paling tidak kebersamaan di warga itu bisa gitu. Pertama seorang pimpinannya, yang kedua warganya semangat, warganya selain semangat juga bisa diajak komunikasi. Itu paling penting loh Kang. Ya nun sewu kalau warganya non sewu ya Kang, ego juga susah juga Kang ya. Aku geleming ini, aku nggak kan susah juga. Tapi kalau tadi itu ya kebersamaan, guyub ya, wah. Terus ada paling tidak ada seorang leader yang bisa mengayomi semua. Tidak menang sakar PDW dan kepentingan warga masyarakat itu walaupun tidak bisa terakomodir semua, mereka sudah suara mereka itu didengarkan dan tidak ditindaklanjut dan disikapi. Betul. Saya jadi membayangkan kan, seharusnya memang ini yang menjadi concern ya bagi kepala desa yang lainnya gitu loh. Bagaimana bisa meningkatkan ekonomi warganya gitu loh. Sehingga tadi yang panjenengan bilang dari usaha-usaha ini bisa mempekerjakan warga-warga desa yang ada di sekitar sini. Ya sudah barang tentu kan non sewu, warga-warga tidak harus keluar, tetapi di sini juga sudah bisa menghasilkan penghasilan kan seperti itu. Kalau harapan kami jangan sampai orang-orang terbaik yang ada di desa ini, orang-orang pintar ini justru mereka jangan keluar lah. Mereka biar kerja di sini nanti ide bisa memajukan desa. Masya Allah. Karena pemikiran kreatif itu bukan muncul dari seorang kepala desa, tapi muncul dari mereka yang diakomodir oleh kepala desa. Iya. Kalau orang nggak tahu ngerti ini nandur bako sama nandur ketika kami diberi masukan itu menjadi bahan pemikiran kami untuk dijadikan suatu kebijakan. Kita cuma tangan panjang dari teman-teman muda itu, harus gini dengan alasan yang realistis bisa dibuat Pak Lurah, ya kami melakukan itu. Masya Allah. Ini suasananya sudah mulai matahari terbenam ya. Tapi indah banget ya. Indah banget ya. Dokter Soleh nggak cuma sekali ini, besok sama anak istri. Iya ini aduh Masya Allah. Wah, kita di belakang ini ya, pemandangan ya, Bukit Menoreh ya, perbukitan Menoreh, Masya Allah. View-nya indah banget ya. Mas Hari,